Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Sampai kepada Nabi nanya, kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan Assalamualaikum hidup yang warahmatullahi panjang. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersua dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema konsultasi keluarga bersama guru kita Al Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Imam Hafizahullah Ta'ala. Salam dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, kita sampaikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilis oleh radio tergabung di RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, dan Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Mas FM Seragen. Kami ucapkan terima kasih wa jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja Anda berada, bisa menghubungi nomor 0331 544087 0331 544087. Nah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar di mana saja berada, telah hadir bersama kita pemimpin kita pada kesempatan ini, guru kita Al Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Imam Hafizahullah Ta'ala, merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad, dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Kaifa Ustaz? Masyaallah, alhamdulillah bikhair. Kif sihatukum? Alhamdulillah, tayyibin. Tamam, alhamdulillah. Jazakallah khairan atas waktu kesempatan pertama sekali mengucapkan dan telah hadir bersama kita di sini, dan sebagaimana biasa kita minta berupa nasihat Ustaz. Fala tafadhal maskura ma'jura. Masyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Semua ingin pandemi itu berakhir. Semua ingin kehidupan kembali normal. Karena kita semua merasakan bahwa ternyata dampak pandemi ini bukan hanya kepada kesehatan, tapi kepada ekonomi, sosial, pendidikan. Anak kemarin membaca berita bahwa tingkat perceraian di masa pandemi ini meningkat. Gara-garanya ya urusan ekonomi. Ada yang istri-istrinya sibuk belanja online untuk menghibur diri karena nggak bisa kemana-mana, stay at home. Jadi dia akhirnya belanja yang itu memberatkan suami. Udah kondisi ekonomi lagi susah, istri bukan berusaha untuk menghemat keuangan yang ada, malah menghambur-hamburkan uang tersebut. Maka nasihat ana buat kita semua, berusahalah untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah Azza wa Jalla, dan keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Kita gak perlu cari kambing hitam. Kita perlu bercermin, melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Innal abda la yuhramur rizqa bidhanbin yusibu. Kata Nabi SAW, hamba itu benar-benar dihalangi dari rizki gara-gara apa? Gara-gara dosa yang dia lakukan. Maka hibati fillah, jangan hanya bersandar kepada vaksin. Jangan berharap banyak kepada mungkin menjaga diri kita dengan masker,
Ya kita berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan itu, tapi ingat, yang menurunkan penyakit itu Allah Azza wa Jalla. Dan yang dapat mengangkatnya bukan vaksin, bukan masker kita, tapi Allah Rabbul Alamin. Maka hendaklah kita di masa pandemi yang sepertinya gelombang kedua telah menyerang negeri kita, maka banyak-banyak berdoa, perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jaga keluarga kita untuk tidak menghambur-hamburkan uang kecuali untuk keperluan, dan untuk tidak keluar rumah kecuali memang harus keluar rumah. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, jazakallah khairan atas tadkir nasihat kepada kita semua Ustaz. Jazakallah khairan. Demikian para pemirsa nasihat pemuka pada kesempatan kali ini, dan kembali kami mengajak Anda semua untuk berpartisipasi di 0331544087. Baik, sudah ada pertanyaan telah masuk di meja redaksi TV, kita bacakan. Baik, dari hamba Allah di Jawa Timur, Ustaz, Kabupaten Jombang. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana menghadapi suami yang malas mandi, yang malas cuci tangan, malas gosok gigi dan selainnya, apalagi di pandemi seperti ini Ustaz. Sudah saya ingatkan tapi dia malah menjawab corona adalah kita. Sayang, saya kesal Ustaz, kalau bersin pun gak pernah ditutup dan seterusnya Ustaz. Bagaimana cara menasihatinya? Nemu di mana dia suami kayak gitu? Allahu a'lam Ustaz. Nah, ahibati fillah, ketika melangkah untuk menikah, maka tolong para wanita tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa menerima lelaki yang meminang dia. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Maka yang tanyakan tadi, nemu di mana dia? Apakah dia meridhoi akhlak suami, karakter suami yang seperti ini? Kalau dikatakan, "Ana nggak tahu Ustaz," ya cari tahu. Karena engkau akan hidup bersama suamimu bukan sepekan 2 pekan. Tapi harapannya ya hidup bersama suami sampai ajal menjemput. Terus sekarang kondisinya gimana? Udah dapat suami kayak gitu. Yang sang istri ya bisa disebut mungkin gak nyaman ya hidup dengan suami yang tidak menjaga kebersihan. Padahal kita tahu Rasulullah SAW adalah orang yang bersih. Bahkan beliau itu gak suka ada aroma yang tidak nyaman di dirinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa." Dicintakan kepada aku dari dunia kalian at-tib, yaitu parfum, wangi-wangian, dan wanita. Oleh karena itu Nabi SAW kalau masuk rumahnya bada abis siwak. Yang beliau lakukan pertama kali adalah menggosok gigi beliau dengan siwak tersebut. Ini suaminya nggak mau gosok gigi gitu kan. Kemudian dikatakan nggak mau mandi ya. Mungkin dia alergi. Kalau kena air takut bobot tubuhnya kurang seperti itu. Tapi yang jelas Anda rasa kewajiban seorang istri adalah bersabar. Karena kesalahan-kesalahan yang disebutkan itu masih bisa ditoleransi. Lama-kelamaan kau terbiasa dengan suami kayak gitu. Ada cerita nih, seorang istri nikah sama suami yang mendengkur. Mendengkur apa Ustaz? Mendengkur, ngorok. Kalau tidur itu ngorok. Kan dia nggak tahu urusan tidur ini ya. Mungkin dia udah cari tahu tapi mungkin nggak ada yang ngasih tahu bosnya dia itu nggak sedetail itu kalau tidur ternyata mendengkur. Sang istri ini sensitif banget. Dia nggak bisa tidur kalau ada suara. Sekarang gimana dia tidur satu ranjang sama suara dengkuran atau ngoroknya suaminya. Akhirnya ribut terus ini. Sampai jadi suami tidur ya
Istri mau tidur dengar suara dibangunin suaminya gitu kan. Suaminya bangun gitu kan. Ada apa gitu loh. Kok ngorok ini itu. Akhirnya dapat 2 pekan cerai mereka. Apa sebenarnya yang harus dilakukan? Sabar. Jamaah, sabar itu indah. Sebagian sahabat mengatakan atau sebagian tabi'in mengatakan wajadna khaira aishina fis sabar. Kita mendapatkan puncak kebaikan hidup kita itu dengan sabar. Tidak semua yang kita inginkan terjadi. Dan sebaliknya, ada keburukan-keburukan yang kita tidak sukai menimpa kita. Tapi kalau kita sabar, jadi indah semuanya. Ini perempuan yang tadi gak sabar sama suaminya. Ya, kalau dia mau sabar, anggap dia sabar sepekan, 2 pekan, 3 pekan, sebulan, 2 bulan. Lama-kelamaan suara suaminya itu menjadi penghibur dia. Jadi malah dia nanti kelama-kelamaan gak bisa tidur kalau gak ada suara gitu. Kan hanya butuh pembiasaan aja ya. Seperti orang yang rumahnya di depannya rel kereta api. Iya. Dia tuh karena udah kebiasaan, kalau ada tamu itu bangun-bangun tamunya itu. Suara apa gitu ya. Yang punya rumah gak bangun sampai subuh karena sudah terbiasa gitu. Jadi hanya butuh pembiasaan aja. Dan bagi sang suami seharusnya berusaha untuk memperbaiki diri. Maka bagaimana sekarang sikap anti? Yang pertama tentunya tadi bersabar. Kalau disebutkan ada banyak kesalahan suami, apa suami gak punya kebaikan? Yang seharusnya engkau melihat kepada kebaikan suami. Kebanyakan rumah tangga itu pecah dan hancur gara-gara semuanya melihat kepada kekurangan. Ana sebagai seorang suami, ada banyak kekurangan Ana. Yang tahu siapa istri Ana. Walhamdulillah istri Ana menerima Ana dengan segala kekurangan tersebut. Ana pun juga seperti itu. Menerima kekurangan istri Ana. Sehingga bisa jalan bareng. Kalau ingin memberikan nasihat suami, tetap kita sebagai seorang muslim, muslimah diperintahkan bahwasanya diperintahkan untuk saling menasehati ya. Beramar ma'ruf bernahi mungkar, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Coba dilihat akarnya di mana sih? Kenapa suami punya tadi kekurangan-kekurangan? Di mana masalahnya kau cari tahu? Apa karena pemahaman? Atau karena malas? Kalau bicara pemahaman berarti pemahamannya yang harus diperbaikin. Kalau bicara malas berarti semangatnya yang harus dihidupkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya kamalul insan bi amrain. Kesempurnaan manusia itu dengan 2 orang. Yang pertama bi ilmin yubassiruhu wa yahdi, dengan ilmu. Ini kalau bicara pemahaman yang salah berarti harus diperbaikin. Orang itu akan jadi baik ketika dia punya ilmu yang mengajari dia dan memberikan pencerahan kepada dia. Ilmu aja gak cukup. Yang kedua apa? Bihimmatin, dengan himmah yang tarfa'uhu wa turaqih, yang mengangkat dia dan menyemangati dia. Soalnya kalau punya ilmu doang tapi malas ya gak diamalkan. Punya semangat tapi gak punya ilmu salah jalan. Maka sang istri coba melihat, kalau memang masalahnya di pemahaman, berarti yang diperbaiki adalah bagaimana menjadikan pemahaman yang keliru itu jadi benar. Perlahan-lahan dikasih tahu. Tapi kalau bicara semangatnya yang kurang, bagaimana engkau memotivasi suamimu. Dan satu persatu ya, bertahap. Tidak semua kesalahan suami mau diperbaiki sekaligus. Kalau tadi disebutkan mungkin 1 lembar itu kesalahan suaminya ya. Jadi mungkin bisa perlahan-lahan, bertahap. Dan terimalah suamimu apa adanya. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Soal berikutnya kita bacakan Ustaz, boleh. Dari Ibu Serli Margarani di Jawa Barat, Kota Bekasi, Indonesia. Ustaz, mohon izin bertanya. Apabila ada seorang wanita yang ingin menikah
namun ayah kandungnya tidak pernah sholat 5 waktu, tidak sholat Jumat, hanya sholat Idul Fitri saja Ustaz. Bagaimana hukumnya jika ayah kandung wanita tersebut menjadi wali nikah? Apakah pernikahannya sah terkait dengan adanya ucapan syahadat dan istighfar yang diucapkan oleh wali nikah sebelum akad? Apakah itu cukup? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, masih banyak di negeri kita orang-orang yang meremehkan sholat. Padahal kita tahu sholat ini ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam semua kondisi. Bahkan dalam kondisi perang pun Rasulullah SAW bersama para sahabatnya menegakkan sholat. Dalam kondisi sakit pun nggak ada rukhsah untuk meninggalkan sholat. Selama akalnya masih bisa dipakai, selama masih sadar, nggak ada yang namanya rukhsah dispensasi untuk tidak sholat. Hanya saja dispensasinya yang nggak bisa berdiri duduk, yang nggak bisa duduk tidur. Nggak ada anak capek sholatnya besok aja, nggak ada. Tetap wajib sholat. Dan ayat-ayat tentang sholat begitu banyaknya. Sehingga di zaman sahabat mereka melihat orang-orang yang meninggalkan sholat ini bisa kafir gitu. Makanya orang yang meninggalkan sholat diperselisihkan keislamannya. Orang berzina, orang mencuri, orang merampok, tetap muslim. Selama dia tidak menghalalkan perbuatannya. Tapi orang meninggalkan sholat diperselisihkan keislamannya. Ada yang beranggapan dia sudah kafir. Sehingga kalau bicara udah kafir, dia gak bisa jadi wali nikah. Kalau dia mati, ya tinggal dibungkus, bikinin jurang, lemparkan ke sana. Tidak dikuburkan di kuburan orang Islam. Ini menurut pendapat yang mengatakan kafir. Dan itu di madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tapi jumhur ulama berpendapat dia nggak kafir. Maka ngerasa ya melihat kondisi bapaknya yang sholat cuma Idul Fitri doang ya, seperti itu. Semoga pernikahannya sah, walaupun lebih baik ya kalau minta perwaliannya dipindahkan. Sampaikan mungkin kepada bapaknya, bapak biar fulan yang jadi wali, atau sang bapak menyerahkan kepada hakim ya yang menikahkannya. Karena memang tadi keislaman dia diperselisihkan. Kalaupun dikatakan dia mengucapkan syahadat, dia mengucapkan istighfar, ya dia mengucapkan itu mungkin bukan hanya waktu itu aja. Dia mungkin mengucapkan di tempat lain, tapi dia meninggalkan sholatnya ini loh, yang menjadikan dia diperselisihkan keislamannya. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya dari Ummu Muhammad di Yogyakarta, Ustaz. Ustaz, bolehkah kami orang tua membiayai anak laki-laki yang sudah berkeluarga untuk kuliah juga ilmu agama dan juga memberikan modal untuk usaha di rumah? Yang menjadi masalah, bapaknya ingin anak bekerja saja, sedang anak insya Allah Ta'ala tetap belajar ilmu agama karena ayah yakin Allah Ta'ala yang akan mencukupkannya. Apakah anak berdosa karena tidak patuh kepada suami dalam hal ini ya Ustaz? Mohon pencerahannya. Tunggu, anak nggak paham. Baik Ustaz, bolehkah kami orang tua membiayai anak laki-laki yang sudah berkeluarga? Oke, siap. Khususnya dari anak, istri dan ibu. Khususnya dari anak, saya istri dan ibu. Khususnya dari anak, itu istrinya dan ibunya. Yang mau ngasih ini Orang tua. orang tuanya yang laki kan? Orang tua laki. Untuk kuliah ya 6. Untuk anak laki-lakinya. Untuk laki-lakinya. Terus yang tanya ini istrinya. Oke, coba dilanjutkan. Khusus dari anak, istri dan ibu untuk kuliah. Khusus untuk Kuliah, khusus dari anak, khususnya dari anak, istri dan ibunya. Khususnya dari anak. Ya, si penanya ini dia seorang istri dan seorang ibu. Oke, Baik. baik. Untuk kuliah ilmu agama yang sunnah dan juga memberikan modal untuk usaha di rumah. Yang menjadi masalah, bapaknya ingin anak bekerja saja. Ingin anak maksudnya istrinya. Istrinya. Berarti suami tadi ya.
Untuk yang juga memberikan modal untuk usaha di rumah. Yang menjadi masalah bapaknya ingin Ana bekerja saja. Ana itu siapa? Di sini kembali kepada siapa dong Miran di sana? Jom. Yang tanya ini istrinya apa anak laki-laki? Ibunya. Oh sini Ummu Muhammad ibunya berarti. Ibunya yang bertanya. Ibunya bertanya. Dia sebagai ibu ya, sebagai ibu. Khususnya, coba lagi baca lagi. Bismillah. Mudah-mudahan ya Allah. Baca dari Bolehkah kami orang tua membiayai anak laki-laki yang sudah berkeluarga? Siap. Khususnya dari Ana. Oh, ibunya mau ngasih anaknya. Iya, ini. Oke, siap. Berarti ini yang mau ngasih itu adalah ibunya kepada Anaknya laki-laki. anak laki-laki yang taib. Udah paham ya? Untuk kuliah ilmu agama yang sunnah. Oke, Dan siap. juga memberikan modal untuk usaha di rumah. Memberikan kepada anak laki-lakinya. Ya. Taib. Yang menjadi masalah bapaknya. Bapaknya ingin anaknya bekerja saja. Yang tadi ya dikasih ibunya, anaknya bekerja Yang saja. kuliah Nggak usah dikasih. yang kuliah itu biar dia Bekerja itu saja bekerja sendiri. saja. Oke. Nah, Sedangkan anak insya Allah tetap mau menyekolahkannya. Dan saya yakin ibunya ini ya, ibunya kepingin tetap nyekolahkan seperti itu. Siap. karena dia yakin Allah akan mencukupinya. Nah, apakah saya berdosa karena tidak patuh kepada suami dalam hal ini? Oke, siap. Nah, Barakallahu fiik, Ustaz. saya barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Ya, sebagai seorang anak yang sudah baligh, apalagi sudah menikah, maka seharusnya dia mandiri. Akan tetapi kalau orang tuanya mau membantu anaknya nggak apa-apa. Buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Fatimah sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali itu bukan orang kaya. Nabi Alaihissalam tahu dengan kondisi ekonomi Ali bin Abi Thalib. Fatimah hidup, dia bisa disebut susah. Sampai tangannya kasar. Karena dia hamil, punya anak, anaknya kecil tapi nggak punya pembantu. Sedangkan kalau orang kaya mungkin bisa beli roti, beli tepung. Tapi Ali hanya bisa beli gandum yang harus digiling sendiri sama Fatimah radhiyallahu taala anha. Yang akhirnya Ali bin Abi Thalib karena kesian mengatakan kepada Fatimah, engkau kalau ngomong sama bapakmu mungkin bisa bantu kasih pembantu. Dan berangkatlah Fatimah. Karena mendengar ada tawanan-tawanan yang dibawa, Fatimah meminta kepada ayahnya pembantu. Ini anak minta sama bapaknya karena memang kondisi dia. Ternyata Nabi SAW tidak memberi. Tapi Nabi memberikan amalan yang lebih baik daripada pembantu ya. Yaitu ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar yang dibaca sebelum tidur 33, kemudian 34 kali. Berarti nggak apa-apa orang tua membantu anaknya itu tidak masalah. Cuma yang jadi masalah kan ibu ini. Ibu mau bantu anaknya. Sedangkan bapaknya kepingin anaknya itu kerja. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Maka perlu komunikasi sama bapak dengan baik. Kalau bicara ibu mau ngasih sodakoh sama anaknya nggak apa-apa. Nggak perlu bapaknya tahu, suaminya tahu, nggak ada masalah. Dia kasih kepada anaknya. Dia kasih kepada tetangganya, dia kasih kepada siapa. Hanya saja yang perlu dikomunikasikan masalah mendidik anak. Karena sang bapak ingin anak kerja. Takut anaknya ini terus berpangku dan bersandar kepada orang tua. Bagaimana memberikan pemahaman kepada bapaknya? Insya Allah bahwasanya anaknya ini setelah dia kuliah dia bekerja nantinya. Dan kemudian bagi orang tua ya yang mau ngasih kepada anak laki-lakinya itu usahakan istrinya nggak tahu. Kenapa? Karena kadangkala istrinya merasa nggak nyaman kalau melihat suamiku ini ternyata belum bisa memberikan nafkah kepada aku gitu loh. Dia masih dapat dari orang tuanya. Ya udah tinggal ditransfer diberikan kepada dia. Menjalin komunikasi yang baik dengan sang ayah tadi, dengan sang suami agar anak ini dapat dua. Sekarang dia dapat ilmu agama, nanti dia akan melanjutkan untuk bekerja. Mungkin juga bisa dengan sistem diutangin anaknya. Diutangin. Walaupun nanti diikhlasin gitu loh. Ngomong sama
supaya suami ridho gitu. Katakan udahlah anak kita ini kita utangin aja. Sehingga dia punya Tanggung jawab saja. tanggung jawab tuh, Berasa aku harus beban bayar. saja. Engkau kan seharusnya memang anak itu ngasih nafkah sama orang tua. Tapi ternyata kondisinya anaknya masih kuliah seperti itu. Jadi anak rasa mungkin yang tepat ngomong sama suami, udah anak kita aku nggak akan kasih, tapi aku akan kasih hutang sama dia. Tapi kan utang bisa diikhlaskan nantinya agar sang bapak ridho. Yaudah kalau diutangin nggak apa-apa, jadi dia tanggung jawab dia seperti itu. Insya Allah mungkin itu yang Dan anak menjadi lebih, solusi. dan si anak lebih semangat bekerja. Lebih saja. semangat nantinya begitu. Barakallah. Kemudian juga ya kita lihat di kampus kita STDI, kawan-kawan kita yang udah menikah, mereka bekerja dan bisa menggabungkan gitu loh antara tugas sebagai mahasiswa penuntut ilmu dan tugas sebagai seorang suami. Tapi memang mungkin hidupnya itu sederhana sekali ya, pas-pasan. Ini yang kadang-kala ibu kesian gitu, nggak tega gitu loh. Maka ngerasa ibu biarin. Jadi anak itu ketika dia dikasih, tadi dibilang dikasih modal usaha, biar dikasih modal dia usaha dan dia tetap kuliah. Walaupun penghasilannya mungkin nggak banyak, tapi dia bisa hidup. Mungkin itu akan mendidik dia dan menjadikan rumah tangganya lebih harmonis insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sekarang kita berikan kembali mengajak para pemirsa dan berikan kesempatan untuk bertanya langsung di 0331 544087. Soal berikutnya saat kita bacakan. Barakallahu fiik. Ini dari Jawa Barat. Dari Swijay namanya Ustaz. Saya mau bertanya, saya ingin mengajak istri saya, tapi itu sudah ada penelpon yang terhubung Ustaz. Kita dahulukan Ustaz. Baik, barakallahu. Ya, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Dari Umu Aryo. Oh ya, silakan Umario di Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nam, tafadhali Umario. Begini Ustadz, menyampaikan pertanyaan member di Rosa. Pertama itu Ustadz, Ana istri kedua yang dinikahi secara siri. Kami tinggal beda daerah. Sudah 1 tahun lebih Ana tidak dapat jatah mabit. Alhamdulillah jatah bulanan dikirimi sekemampuan suami Ana. Kami hanya berhubungan lewat WA, telepon dan visi. Yang jadi masalah suami Ana itu temperamental. Kalau ada masalah dengan yang di sana, Ana juga ikut kena imbasnya. Masya Allah. Biasanya itu masalah uang, Ustaz. Beriannya pada Ana selalu disebut-sebut. Malah kata yang di sana, Ana enak-enak di sini, tapi nggak kerja ngelayani suami. Ana sedih, Ustaz. Uang segitu diomongin terus. Dan bukan salah Ana juga nggak ngelayani suami. Nah. Ana mau ke sini, hitung-hitungan terus, sehingga batal terus. Ana pernah bilang kalau nggak mampu lepaskan Ana, tapi Ana dicaci maki, malah dituduh selingkuh dengan mantan suami Ana. Hasad sama yang di sana, dibilang percuma kamu ngaji, salahmu palsu. Pedih sekali Ustadz, Ana di sini banting tulang untuk memenuhi kebutuhan Ana dan anak-anak Ana yang dari suami pertama. Nggak terpikir melakukan hal yang seperti itu. Ana tidak sanggup lagi Ustadz. Bisakah Ana kuluk walau hanya istri siri? Bagaimana caranya? Baik, cukup Umario. Ya, yang kedua Ustadz. Nah. Ana seorang wasilah perjodohan. Apakah bila kemudian mereka terjadi sesuatu dengan mereka, misalnya cerai atau bagaimana, itu ada efek kepada wasilahnya yang dahulu itu Ustadz? Siap. Terima kasih Umario. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Nah, ini yang urusan pertama tadi yang dinikahi siri. Ya. Jadi memang ahibati fillah, bagi para laki-laki, Ana ingin mengingatkan kembali bahwa tidak ada alasan untuk berzina. Tatkala Allah Jalla Jalaluh memperbolehkan bagi dia untuk menikah lebih dari satu. Allah mengatakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat
aimanukum dzalika adna alla ta'ulu. Jadi kalau yang dilakukan oleh laki-laki tadi yang menikahi mbak yang bertanya, ana rasa itu sudah tepat walaupun dia dikatakan nikah siri ya. Memang tadi bedanya nikah sama berzina. Orang tuh berzina ya udah selesai. Dia berzina dia tinggal sudah. Mungkin dia kasih duit kepada pelacur tersebut. Nanti dia cari pelacur lain. Tapi menikah enggak. Dia tahu dengan tanggung jawab dia. Dikatakan tadi sang suami tetap memberikan nafkah ya kepada istrinya. Walaupun sang istri ya belum bisa melayani. Bukan nggak bisa melayani. Karena suaminya nggak datang ke situ gitu loh. Seperti itu. Kemudian kalau dikatakan suaminya temperamental gitu, seperti itu. Akhirnya kalau lagi marah sama istri pertamanya, istri kedua dapat gitu. Memang itu salah satu sisi positif yang punya istri lebih dari satu. Jadi kalau marah itu marahnya dibagi 4 gitu. Jadi bukan satu orang aja yang dapat marahnya seperti itu. Kemudian dikatakan tadi ternyata masalahnya masalah uang ya. Maka di sini bagi yang tidak mampu menikah jangan memaksakan diri. Allah Azza wa Jalla mengatakan falyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan atau walyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Hendaklah orang yang tidak mampu nikah itu yang menjaga kehormatan diri, jangan maksa nikah. Akhirnya dia melakukan kezaliman kepada siapa? Kepada istri dia. Yang seharusnya kalau dikatakan sampai dituduh istrinya selingkuh, karena dia tahu istrinya perlu dengan suami gitu loh. Yang namanya hubungan ranjang itu salah satu tujuan menikah agar dia terhindar dari fitnah zina tersebut. Sang suami nggak bisa datang. Akhirnya suaminya mikir yang enggak gitu kan. Yang salah sebenarnya sang suami gitu, tapi istri yang disalahkan. Ana lihat kalau dikatakan tadi bagaimana menggugat cerai. Kalau memang harus ya, karena memang dilihat suaminya udah nggak bisa datang lagi, mau datang urusan fulus ya, bagi perjalanan jauh. Makanya bagi yang mau nikah lebih dari satu, nikah yang deket-deket aja supaya tidak perlu keluar biaya seperti itu. Sehingga kalau ada keluarga yang sakit atau apa, dia juga nggak terlalu kerepotan. Nabi SAW istrinya ya deket-deketan semua sana. Kalau mau menggugat cerai ya silakan, nggak apa-apa. Gugat cerai kepada suami yang menikahi dengan siri, ya ngomong sama suami. Sampaikan kepada suami, aku minta engkau menceraikan aku ya. Cuma nanti mungkin tinggal bayar tebusan buat dirinya ya. Itu nggak ada masalah. Jadi walaupun nikahnya tidak resmi, kalau resmi kan gugatannya ke pengadilan. Dan walaupun resmi pun bisa gugat kepada suami secara langsung. Tinggal suami kalau mau. Yang masalah itu kalau suami nggak mau, sehingga perlu ada penengah di sini. Penengahnya itu kalau memang nikahnya resmi ya pakai pengadilan. Tapi kalau nggak resmi maka penengahnya cari orang. Siapa yang bisa menengahi? Karena memang nggak bisa dilanjutkan pernikahannya gitu loh. Agar sang suami tidak berdosa dengan tidak memberikan nafkah, sang istri juga nggak berdosa dengan tidak mematuhi atau melayani suami. Mungkin seperti itu. Jadi bisa untuk menggugat cerai suami yang menikahi dengan siri dengan mengatakan aku ingin diceraikan oleh engkau. Aku akan balikin maharnya, aku akan tebus diriku. Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan oleh penanya tadi. Adapun pertanyaan kedua, Masalah jodoh tadi. ya sebagai mak comblang. Mak comblang ini, Masya Allah sebenarnya ada orang-orang baik yang gembira ketika dia melihat ada orang menikah. Tapi ada orang yang susah kalau ngelihat orang menikah. Kenapa? Karena dia nggak nikah-nikah gitu kan. Ini nikah lagi. Bagaimana posisi perantara ini? Yang ditanyakan apakah kalau ada masalah dalam pernikahan itu dia dapat efeknya ya, seperti itu. Tergantung sebenarnya. Karena Nabi SAW mengatakan ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti yang melakukan. Sekarang dia itu menunjukkan kepada kebaikan apa tidak? Ketika dia menunjukin fulan itu baik. Tapi ternyata nggak baik. Kalau karena kesalahan dia atau karena dia memang yang sengaja apalagi dusta, ya dia akan dapat dosanya karena dia menipu.
mengatakan orang nggak baik dikatakan baik. Tapi kalau ternyata dia sudah memberikan informasi yang diperlukan, dia tidak tambahin dan dia tidak kurangin, bahkan dia sudah meminta kepada calon itu untuk masing-masing mencari tahu. Artinya jangan percaya sama ana 100% gitu loh. Karena memang kita tuh ya kadang-kala ana dapat informasi juga, umpamanya ana perantara. Ada satu orang ngomong, Ustaz, putri ana mau nikah Ustaz. Putri ana lulus ini umpamanya. Akhirnya ana ngomong sama antum. Ustaz, ada fulana, antum kalau cocok, insya Allah dia baik seperti itu. Tapi antum cari tahu gitu loh. Ternyata setelah menikah perempuan itu memang secara keilmuan agama bagus gitu. Tapi dia agak sombong mamanya. Gak nurut sama suaminya. Apakah ana akan dapat dosa gitu loh? Karena rumah tangganya gak harmonis. Enggak, insya Allah. Yang penting kita berharap pahalanya, kita insya Allah dapat pahala dari Allah Azza wa Jal. Hanya saja itu amanah. Jangan ada yang disembunyikan. Harus ya terus terang semuanya. Dan setelah itu terserah antum mau nikahin perempuan itu apa enggak, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Baik, barakallah, jazakallah khairan atas setiap penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, sudah terhubung lagi penelpon berikutnya saat kita. Masyaallah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Lampung. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Udah 9 bulan ini anak udah pisah sama suami Ustaz. Awalnya itu karena emosi, karena sesuatu masalah yang sudah lama bertumpuk. Kemudian kami selesaikan, tidak ada jalan penyelesaian. Kemudian Ana langsung mengucapkan ya udah kalau gitu kita hidup sendiri-sendiri, dan suami menyanggupi ya kita hidup sendiri-sendiri. Awalnya dari situ Ustaz. Disebabkan semua itu ya karena satu, suami juga nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ya keluarga pun istilahnya itu kalau dia punya, kalau dia nggak punya ya enggak gitu loh. Terus kadang Ana udah sering mengalah karena Ana bersabar. Ana juga mengenal sunnah di tengah-tengah perjalanan gitu Ustadz. Jadi selama ini Ana berharap mudah-mudahan suami Ana juga mendapat hidayah. Tapi 18 tahun sudah berlalu sampai anak-anak sudah besar itu ternyata tetap tidak ada perubahan. Kemudian setiap saat itu yang ada itu kalau Ana berusaha berbicara baik-baik, dia pernah juga mengucapkan yang penting urusanku dengan kamu itu baik, urusanku dengan Allah itu urusanku. Itu juga seperti itu. Terus kadang-kadang ada suatu kesibukan Ana menjahit Ustaz. Nah kadang-kadang semua itu udah dibahas. Kalau pagi, kalau Ana nggak sempet, kadang terlupakan karena banyak klien, itu tolong bilang kalau mau dibuatkan sesuatu jangan dengan amarah. Itu pun mau suami itu tadinya kalau dia mau misalnya cuma masalah buat kopi apa teh itu maunya tanpa diperintah, tapi karena kesibukan itu kadang Ana lupa gitu. Satu kadang aku kasihan sama kamu. Sudah ibadahmu bagus, sudah begini, tapi nggak ada baktinya dengan suami. Nah kadang-kadang seperti itu membuat Ana semakin ya Allah, apakah rumah tanggaku ini baik untuk akhiratku? Kalau tidak baik untuk akhiratku, tolong tunjukkan jalan penyelesaiannya. Dan terus terjadi seperti ini Ustaz. Baik, siap. Kemudian ya, yang ditanyakan Ibu? Yang saya tanyakan setelah seminggu kan sudah itu Ana tanya apakah ianya itu suami mentalak atau ianya hanya sekedar dia amarah, tapi ternyata ya dia mentalak dan dia sudah menyerahkan anak ke orang tua. Nah yang Ana tanyakan itu Ana
mengembalikan uang maharnya dulu, wajib mengembalikan uang maharnya atau enggak Ustadz, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu kalau masalah harta gono gini itu memang hasil anak sendiri, tapi untuk rumah dia membantu keluarga. Nah itu apa ada perhitungan yang harus anak kembalikan atau menghitung tenaga dia berapa gitu, itu Ustadz. Siap. Cukup Ibu. Ya, yang kedua ada Ustadz lagi masalah anak-anak. Nah, anak saya anak punya anak 2 Ustadz. Siap. Dari suami ini yang anak dulu bertemu sudah pernah menikah sekali, terus membawa anak 1 dan alhamdulillah kalau itu nggak ada masalah. Yang kedua ini Ustadz karena figur anak sering kadang-kadang ya dengan lemah lembut ya mendoakan terus. Nah awal-awalnya masih kecil mereka rajin Ustadz ke masjid, bahkan yang pertama mondok di sebuah pondok sunnah. Nah karena dia sakit-sakitan kemudian nggak melanjutkan. Nah karena itu ternyata setelah mereka menginjak remaja Ustadz, kalau dari rumah berangkat Ustadz, ayo nak ke masjid, walaupun bapak nggak melihat figur bapaknya seperti itu, mereka berangkat Ustadz. Tapi ternyata mereka berbelok jalan. Nggak ke masjid anak-anak itu. Iya, dan itu tetangga yang ngasih tahu. Kebetulan kan tetangga ada yang baik, yang sama-sama senaris. Dia sengaja mereka itu mengintip, ini anak ini ibunya cerewet, kemudian berjalan terus diikutin. Ternyata mereka itu cuma ngelewatin masjid Ustadz. Berarti nasihat untuk si anak Ustadz ya. Mencarikan guru ngaji. Hujan-hujan pun mereka berangkat Ustadz. Tapi ternyata mereka pun tidak berangkat setelah semuanya kebongkar. Dengan lembut, dengan halus, dengan kasar pun anak udah berupaya untuk menyikapi hal seperti ini. Solusinya gimana Ustadz? Baik, cukup Ibu di Lampung. Baik, Siap. terima kasih Ibu di Lampung. Barakallahu fiik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkaitan dengan ibu tadi yang cukup panjang ceritanya ya. Yang pertama memang suaminya nggak sholat ya, suaminya nggak puasa. Lagi-lagi menikah saya nggak sudah sholat saja. 19 tahun ya. Jadi ternyata memang ya dakwah kita itu harus lebih kencang lagi ya. Ternyata banyak yang nggak sholat gitu loh. Ini jadi PR buat kita, gimana kita bisa sampai kepada mereka, mengetuk hati mereka agar mereka beribadah gitu. Kadang-kala di acara Jumatan mereka hadir gitu, seakan-akan Masya Allah rame. Padahal mereka nggak sholat, cuma Jumatan doang sholatnya gitu. Pagi tadi ada yang sholatnya cuma Idul Fitri doang. Dan ibu sudah bersabar tadi katakan. Hanya saja pesan buat para wanita ya, yang bekerja. Kalau tadi disebutkan ibu sibuk menjahit ya, namun tetap harus tahu dengan kewajibannya sebagai seorang istri. Kalau dikatakan suami udah ngomong sama ibu, dia ingin kopi tanpa minta, maka ibu harus membiasakan diri. Sebagaimana ada klien-klien yang dihadapi tadi, suaminya termasuk salah satu klien yang harus diperhatikan. Jangan sampai menelantarkan kewajibannya karena sibuk bekerja. Ini buat para wanita yang bekerja di rumah atau bekerja di luar rumah, tolong engkau perhatikan suamimu. Karena Rasulullah SAW mengatakan innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ketika tidak mampu melaksanakan kewajibannya, memang salah satu solusinya adalah gugat cerai daripada dia terus berbuat dosa. Tapi kalau tadi dikatakan ada banyak masalah yang numpuk, akhirnya sang istri mengajukan khulu. Dia minta kepada suaminya untuk diceraikan dan sang suami mengiyakan hal itu. Tinggal bagaimana sang istri kalau bicara harus menebus dirinya, dia harus memberikan sesuatu kepada suaminya. Nggak harus maharnya ya.
Tapi berapapun dia berikan ketika suaminya menerima hal itu, ya selesai. Tapi kalau sang suami mengatakan aku minta maharku dibalikin, ya sudah, balikin maharnya. Adapun berkaitan dengan harta. Kalau ada harta bersama, memang harta itu ya bisa dibagi 2, bisa dibagi 40-60, tergantung berapa uang suami atau uang istri yang masuk dalam uang bersama tadi. Kalau bicara bangun rumah, bareng-bareng bangun rumah. Oke, berapa persen yang dari suami? Kalau dikatakan 20%, ya dibalikin 20%. Itu punya suami. Tapi kalau suami mengatakan udahlah, yang punya aku biar buat anak-anak, ya berarti bagian suami punya anak-anak. Itu untuk memperjelas hak dan kewajiban ya. Kemudian tadi Kenakalan anak, Ustaz. iya. Kemudian selanjutnya bicara kenakalan anaknya ya. Ya itulah masalahnya kan tadi, anak-anak itu hidup sama orang tua yang nggak sholat. Kadangkala banyak wanita mempertahankan rumah tangganya karena anak-anak. Sahih. Ternyata dia malah membahayakan anak-anaknya. Tuh anak berangkat ke masjid, belok ternyata. Kenapa? Karena bapaknya nggak ada gitu loh. Sang anak melihat bapakku nggak sholat ya. Akhirnya tumbuh diri dia nggak apa-apa nggak sholat gitu loh, seperti itu. Apalagi bapaknya bukan nggak sholat sekali 2 kali, tahunan gitu, dikatakan 19 tahun bapaknya hidup itu nggak pernah sholat gitu, seperti itu. Maka nasihat ana buat para wanita, ketika engkau melihat suamimu nggak sholat dan sudah berusaha diperbaiki nggak sholat, maka gugat cerai itu menjadi solusi. Kalau engkau kesian sama anak-anakmu, jadi bukan mempertahankan rumah tangga. Banyak mempertahankan rumah tangga, kesian sama anak-anak Ustaz kalau ana bercerai. Buktinya ketika engkau mempertahankan rumah tangga, kesian sama anak-anak, mendapatkan idola, suri tauladan di rumah yang nggak sholat. Apa solusinya sekarang? Ya solusinya sekarang yang pertama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Terus duduk sama anak ya. Sampaikan kepada anak bahwasanya sholat ini satu kewajiban yang gak boleh ditinggalkan. Sampaikan kepada mereka juga sholat ini pegangan. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Orang kalau gak sholat ya udah dia gak punya pegangan, sehingga dosa-dosa yang lain dia akan lakukan tanpa beban gitu. Adapun bicara tentang orang tuanya, yang dilakukan orang tua itu salah, engkau seharusnya menjadi contoh, bukan menjadi contoh ya, menjadi orang yang dibanggakan orang tuanya dan bisa memberikan nasihat kepada ayahnya yang memang salah jalan gitu ya. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fik, jazakallah khair atas jawab penjelasannya. Demikian ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami dan dimudahkan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Ini dari Ibu Dewi di Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Afwan Ustaz, apa yang harus Ana lakukan saat suami bilang saya tidak pernah bahagia hidup denganmu? Saya sudah menemukan wanita yang bisa buat saya bahagia. Ana menikah sudah 7 tahun. Anak sekarang 3 Ustaz. Setelah mereka menikah, di rumah selalu asik dengan happy. 7 tahun itu bahagia gitu? Ana menikah sudah 7 tahun ya, dengan suaminya. Dan anaknya sudah 3. Setelah anak-anak mereka menikah, di rumah selalu asik dengan happy. Siang hari tidak di rumah. Tunggu. 7 tahun sudah menikah. Anak sekarang udah 3. Oke, anak sudah 3. Setelah mereka menikah Anak siapa? Anak mungkin. Anaknya. Atau suaminya menikah? Itu suaminya. Banyak pertanyaan yang. Kalau 7 tahun masa anaknya sudah nikah? Ya, suaminya mungkin. Setelah mereka menikah, di rumah selalu asik dengan happy. Siang hari tidak di rumah, marah-marah terus, baik ke anak juga ke anak-anak. Oke, berarti dia nikah lagi kan? Nikah lagi. Iya. Ya. Sampai banting TV karena kesalahan anak. Apa yang harus Ana lakukan Ustaz sebelum menikah lagi? Sebelum menikah suami itu Masya Allah baik sekali, nggak pernah marah. Jadinya Ana sangat cemas dan takut kalau ada suami. Iya. Berarti setelah suaminya menikah lagi kondisinya berubah. Suami marah-marah ya, seperti itu. Banting TV nggak happy lagi dia gitu kan, di rumah yang dulunya happy ya. Iya.
Ahibati fillah, bagi para laki-laki, tadi kita udah bahas juga, silahkan mau nikah 2, 3, 4 diperbolehkan dalam syariat. Dengan catatan, engkau mampu berlaku adil. Dan engkau memiliki kemampuan. Kalau ternyata engkau menikah lagi, tidak membuat engkau bahagia. Kalau dia dikatakan, suaminya aku menemukan wanita yang membuatku bahagia, kata seperti ya. Nemu di mana dia seperti itu? Dan biasanya memang, jadi ada orang menikah 2, 3, 4 itu sesuai dengan syariat. Ada orang menikah 2, 3, 4 tidak sesuai. Kenapa? Dia kadang-kala berzina dulu dengan perempuan tersebut. Lalu dia ingin melegalkan hubungan perzinaan itu supaya jadi halal. Ini yang ditakutkan. Dan biasanya perempuan yang kedua ini, kalau caranya tidak syar'i itu, ya dia akan seakan-akan memuliakan suaminya, ya. Dia akan berusaha ngambil hati suaminya. Apalagi kalau dia nggak ngerti agama, kadang-kala dia ingin suaminya itu cerai dengan istri pertamanya. Itu banyak terjadi. Nah, kalau sekarang yang terjadi suami ini Setelah jadi nggak ada bahagia lagi dia. Padahal setelah menikah seharusnya dia kan tadi mendapatkan kebahagiaan. Tapi ternyata sampai rumah sekarang marah-marah ya. Dia nggak sabaran. Berarti dia terbebani dengan pernikahan dia sebenarnya. Ada sesuatu. Apa tugas istri sekarang? Karena istrinya sebenarnya istri yang soleh ya. Ketika dia menerima suaminya kawin lagi, silahkan gitu. Cuma kan terakhir tadi dikatakan dia takut kalau ada suami di rumah gitu kan. Maka mungkin tugas anti banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dan mengkondisikan rumah ketika suami datang. Anak-anak bagaimana tidak ribut ya. Karena mungkin dia sama istri pertamanya dikatakan happy istri keduanya ya, nggak ada anak di situ ya, suasananya sepi nyaman. Ketika datang ke rumah ini anaknya udah 3 kan, dia mau tidak mau lah nggak bisa seperti di rumahnya istri kedua. Maka disinilah kadangkala suami ini akan dicoba keadilan dia, diuji dia. Dia kan wajib berlaku adil. Kalau semalam di sini semalam di situ. Sekarang ketika dia semalam di rumah istri pertama, aduh dia pegang kepala gitu kan ngelihat. Dia kepingin bermalam di sana kadang. Itu ujian buat dia seperti itu. Dan rasa buat istri ya bersabar ketika dia mampu bertahan dengan suami yang seperti itu dan dilihat celah suami marahnya kapan ya. Kemudian apa penyebabnya, lalu bagaimana istri bisa lebih melayani suami. Jangan sampai akhirnya dia membanding-bandingkan antara istri kedua sama istri pertama. Ya pantaslah istri kedua belum punya anak kan. Yang ini sudah anaknya 3. Yang mau tidak mau ya perhatiannya dibagi kepada anak-anak tersebut. Tapi yang rasa mungkin sang istri kalau bersabar sambil memperbaiki suami. Ya kadang-kala suami kalau tadi pernikahannya nggak syar'i, lama-kelamaan dia balik ke istri pertama akhirnya. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, jazakallah khairan atas jam penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Sudah terhubung lagi penelpon terakhir mungkin Nah, kita jawab bersama. Assalamualaikum Pak 2 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Tri di Jakarta Pusat. Ya, silakan Ibu kalau bisa dengan ringkas pertanyaan Ibu. Baik. Ya, Ustadz, Ana mau bertanya, suami Ana itu jika berribut dengan Ana itu sering mengucap kata-kata cerai. Ya. Ngomong apa dia? Ya, jadi bisa ya udah kita pisah aja gitu. Atau kadang-kadang kalau Ana yang emosi, Ana juga bilang pisah aja. Terus nanti dia akan bilang oke, iya begitu. Nah, suatu waktu Ana paham bahwa ucapan talak itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Sehingga dengan Ana tahu itu, Ana jadi takut untuk bertemu dengan suami. Nah. Jadi Ana sudah 6 bulan ini pisah rumah dengan suami. Ana pulang ke rumah kakak Ana gitu. Nah, selama 6 bulan ini suami itu tidak menafkahi, tapi masih suka mengirim SMS kangen,
pengen kembali tapi tidak pernah datang kepada Ana. Baik. Jadi solusinya bagaimana Ustadz, status Ana saat ini bagaimana? Baik. Siap. 6 bulan itu tidak ada nafkah juga dari suami. Baik, cukup Ibu Tri. Ya, terima Baik, kasih. Barakallahu Barakallahu fiik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jamaah rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jidd. Ada 3 perkara yang seriusnya serius, yang guraunya serius. An-nikahu wat-talaq wal-'itq aw war-raj'ah. Yang pertama adalah nikah, nggak ada main-main ketika seorang bapak mengatakan aku nikahkan kau dengan putriku, lalu dijawab aku terima, maka terjadi pernikahan. Aku cuma bergurau, nggak ada. Gurau dalam pernikahan nggak ada. Begitulah dalam perceraian. Suami mengatakan aku menceraikan engkau, lalu dia mengatakan maaf aku cuma gurau, cerai itu jatuh. Yang ketiga rujuk atau membebaskan budak. Hanya saja ucapan cerai ini ada 2. Yang satu sorry, yang satu kinayah. Yang satu ucapan yang maknanya hanya cerai. Yang satu multi tafsir. Yang ucapannya hanya satu makna itu cerai, maka jatuh ketika suami mengatakan aku menceraikan engkau, maka jatuh. Ada pun mengatakan kita pisah aja yuk. Ini belum tentu cerai karena kita ini ya, suami istri. Sedangkan yang dapat menceraikan itu adalah suami. Jadi bisa jadi kalau yang seperti itu kita pisah aja tergantung niatnya suami. Kalau suami memang niat menceraikan, dia mengatakan iya kita pisah aja seperti itu. Dan dia niat menceraikan, ini butuh niat. Maka terjadi cerai. Jadi mungkin ibu yang bertanya tadi perlu dilihat kata-kata suami itu ada yang sorry, ada yang kinayah. Kalau yang sorry tadi dia mengatakan udah aku pisahkan engkau, aku ceraikan engkau, aku talak engkau, itu jatuh cerai tanpa niat. Kalau dikatakan dalam kondisi emosi, selama emosinya itu tidak membuat dia kalap dan lupa dengan apa yang dia ucapkan, nggak sadar, maka jatuh. Tapi kalau bicara kinayah tadi perlu ada komunikasi. Ibu mungkin ngobrol sama suami atau datang ke siapa, coba dicatat suami ini ngomong apa aja selama ini gitu loh. Sehingga ibu bisa memastikan status ibu ini sudah talak 2, sudah talak 3 atau belum ditalak gitu loh, seperti itu. Kalau hanya mengatakan suami tidak memberikan nafkah tadi selama 6 bulan, itu nggak otomatis jatuh cerai. Seperti suami yang merantau mamanya 2 tahun, 3 tahun nggak balik-balik. Apakah istrinya cerai kemudian? Enggak. Padahal suami nggak ngasih nafkah. Tidak. Jadi ikatan pernikahan ini ikatan yang Allah sebut mitsaqan ghalidha, yang tidak bisa putus dengan kecuali dengan sang suami yang menceraikan atau istri yang menggugat cerai. Barakallahu fiik. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Karena waktu yang membatasi kita Ustaz, akhirnya jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik atas waktu dan ilmunya. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bermanfaat bagi kita semua dan dimudahkan semua urusan kita semua. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan kepada seluruh para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja yang berada. Ini dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan terus saksikan acara Live Interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya, dan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Lisan dan juga Fatwa TV Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukron, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca ada kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang